Shalom, selamat pagi, selamat berakhir pekan sahabat semua dalam Kristus Yesus. Doa saya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh, akal dan pikiran, menolong kita di dalam segala sesuatu. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Matius 13 ayat yang ke-39 menjadi topik kita. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam Injil Matius ini Yesus sementara memberitakan kedatangan kerajaan surga. Dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17 dan juga Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua, Yesus terlebih dahulu menyatakan dua ayat yang bersamaan, yaitu repent because the kingdom of God is near. Itulah sebabnya Dia pada ayat ini mengatakan dan memberitakan kedatangan kerajaan surga. Tetapi pertanyaannya, mengapa kejahatan tidak berkurang, malah semakin merajalela? Kita melihat dunia semakin berubah, etika dan moral dan perilaku orang-orang semua berubah, tingkat kejahatan yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Hari ini kejahatan dalam berbagai versi dan bentuk muncul. Orang-orang tidak lagi menyembah Tuhan, ateis meningkat, penyembahan kepada spiritisme, penyembahan berhala dan lain agama-agama zaman dulu muncul kembali. Nah kita melihat inilah yang Yesus jelaskan melalui perumpamaan ilalang dan gandum. Di sini kita menjumpai tiga pokok ajaran sahabat semua. Perhatikan yang pertama, penaburan benih yang baik. Ketiga anak manusia berada di dunia, ia menabur benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan surga. Yang kedua, penaburan benih yang jahat. Musuh menabur benih yang jahat, yakni anak-anak si jahat. Yang ketiga, benih baik dan benih jahat dibiarkan tumbuh bersama-sama, namun pertumbuhan keduanya memiliki batasan. Ada waktu penuaian, saat keduanya akan dipisahkan. Penuai-penuai yakni malaikat akan memisahkan gandum dan ilalang pada akhir zaman. Gandum bersama anak-anak manusia, sementara ilalang dikumpulkan untuk dibakar di dalam api. Nah sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa hari penghakiman pasti akan tiba. Jangan frustasi oleh fakta merajalelanya kejahatan dunia saat ini. Bersiaplah, mempersiapkan diri, bertekunlah dalam kebenaran sampai pembenaran kita dinyatakan pada hari itu. Tetap bekerja, tetap beraktivitas. Pengharapan eskatologi kita jelas di dalam Tuhan. Persiapkanlah diri, hiduplah dalam sanctification, hiduplah dalam purification kepada Allah. Kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sahabat yang diberkati, firman Tuhan di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita baik atau jahat di hadapan pengadilan Allah. Karena itu mari di saat kita bekerja, kita berumah tangga, kita melakukan aktivitas apapun, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kekudusan, terus mengerjakan takut akan Tuhan. Karena ketika bunyi sangkakala itu tiba, anak manusia datang, yang kita tidak tahu kapan dia datang, tetapi dia datang seperti pencuri, artinya suddenly, artinya tiba-tiba. Maka kita pasti akan diangkat dalam pengangkatan bersama-sama dengan Dia. Mari mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Roh Kudus menolong kita dalam semua pilihan, keputusan dan tindakan yang kita ambil. Haleluya. Amin.